Selamat siang Sobat Investor, senang sekali bertemu lagi dengan saya Nadine Hedra di program Break Time IDX Channel. Hari ini hari Rabu ya Sobat Investor, pukul 12:30 menit. Dan kita akan berbincang-bincang selama 30-40 menit ke depan nih. Nah Sobat Investor, bagaimana kabarnya dan bagaimana kabar portofolionya di menjelang akhir Agustus ya? Karena minggu depan tuh masih ada tanggal akhir Agustus ya Sobat Investor. Nah, kita akan cek dulu penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama tadi, dan ternyata ditutup menguat tipis ya, bertambah sekitar 0,43% atau bertambah sekitar 29,697. Nah, ada 259 saham yang menguat, 230 saham yang melemah, dan 228 saham yang stagnan. Dan sekarang berada di posisi 6.946.147. Nah, kira-kira portofolionya Sobat Investor ada di posisi mana nih? Tadi ada yang siapa? Arbizar. Halo juga. Stay tune terus ya sampai akhir. Nah, oke. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai analisis saham ala syariah. Kira-kira Sobat Investor udah pada tahu belum yang namanya saham syariah itu apa? Ciri-cirinya atau syaratnya untuk sebuah perusahaan masuk ke dalam saham syariah itu seperti apa? Nah, nanti sebentar lagi akan kita undang Mbak Sasa Dwi Rahayu, Syariah Business Development dari MNC Sekuritas ya Sobat Investor. Sobat Investor yang mau tanya-tanya boleh langsung ketik di kolom komentar. Dan hari ini aku tuh mukanya flawless banget, natural banget, dan kayak cerah gitu ya, karena aku pakai produknya Wardah nih Sobat Investor, alkohol free juga. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyobain makeup atau produknya Wardah, jangan ragu-ragu, cus cobain aja karena pasti cocok di kalian. Nah, langsung aja kita undang Mbak Sasanya. Atau kira-kira saya mau nanya dulu nih, Sobat Investor, udah pada tahu belum sih yang namanya saham syariah itu gimana? Atau masih bingung nih, saham syariah tuh gimana sih? Saya tuh pengen banget beli saham syariah aja gitu kan, tapi saya nggak ngerti yang mana namanya saham syariah ataupun yang non syariah. Nah, dan sekalian saya menyapa ada Rija Taufik, hai. Ada Mas Gabriel, ada Rehan juga. Nah, Mbak Sasanya udah join nih sama kita Sobat Investor. Halo, selamat siang Mbak Sasa. Halo. Selamat siang Mbak Sasa. Halo, siang Mbak Nadine. Iya, suara saya terdengar jelas? Iya, siang Mbak. Suaraku jelas ya Mbak ya? Mbak Sasa. Jelas, tapi masih agak putus-putus gitu Mbak. Gimana? Udah agak aman Mbak, aman. Mbak Sasa, apa kabar? Hari ini kita Suaraku juga aman berbincang lagi nih. Mbak Sasa sepertinya jaringannya kurang stabil ya. Iya, oke, baik. Sobat Investor, maaf ya, jaringannya agak kurang stabil nih, jadi penyampaiannya agak telat. Mbak Sasa? Iya, oke, baik. Kita bertemu lagi nih di program Break Time hari ini untuk ngebahas analisis saham ala syariah. Nah, Mbak Sasa, saya mau nanya dong, sebenarnya saham syariah dan konvensional itu bedanya apa ya? Dan saham syariah itu sebenarnya apa ya, Mbak Sasa? Ya, oke. Sobat Investor, maaf ya jaringannya kurang bagus. Mbak Sasa, sudah dengar suara saya? Ya. Sekarang udah aman Mbak. Oke, baik. Udah nggak putus-putus Mbak Sasa, saya mau nanya dong, sebenarnya perbedaan saham syariah dan konvensional itu apa ya? Dan sebenarnya pengertian saham syariah itu apa sih?
Oke, itu mungkin jadi pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya Mbak ya, kalau misalnya sama teman-teman pemula, baik itu investor syariah atau bukan gitu, atau yang belum jadi investor sama sekali gitu. Emang ada ya saham syariah? Emang apa sih gitu saham syariah? Nah, sebenarnya teman-teman ya, definisi ataupun saham syariah sama konvensional itu sebenarnya secara bentuk dan lain itu sama persis sama saham konvensional yang teman-teman tahu, yang Mbak Nadine tahu gitu ya. Cuman memang kalau syariah, kalau di pasar model syariah, itu ada karakteristik khusus yang membedakannya, Mbak. Jadi kalau saham syariah itu terutamanya dia nggak boleh ada riba gitu ya, nggak boleh ada hutang, nggak boleh short selling gitu. Tapi secara keseluruhan gitu ya, dari segi analisisnya misalnya, atau misalnya dari segi pemilihannya sebenarnya kurang lebih sama. Tapi ada hal yang membedakannya. Nah, hal-hal ini atau prinsip-prinsip atau karakteristik yang membedakannya ini tercermin atau berasal gitu ya dari fatwa DSN MUI. Mungkin ada teman-teman nih yang masih menganggap kayaknya saham itu judi deh. Emang saham ada yang syariah bukannya judi gitu kan pasti pertanyaannya Mbak ya. Nah, di sini DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa nih Mbak. Fatwanya ini yang berkaitan dengan saham syariah, berkaitan dengan transaksi saham syariah. Gimana sih saham syariah yang diperbolehkan gitu ya dalam Islam, dalam syariah. Nah, perbedaannya tadi nggak boleh ada maisir, judi gitu ya Mbak ya. Kemudian nggak boleh ada riba, kemudian nggak boleh ada hal-hal yang nggak jelas atau goror gitu ya. Spekulasi, manipulasi itu nggak boleh Mbak dari segi syariah gitu. Jadi kalau dari segi produknya, itu yang membedakan adalah produk sahamnya ini dia akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini diolah gitu ya, atau dikelola, atau dibuat, atau diatur gitu sama OJK, sama DSN MUI gitu. Jadi ada syaratnya nih Mbak. Mungkin pertanyaan berikutnya nih ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang saham syariah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya si saham syariah itu jadi syariah? Biasanya gitu tuh Mbak. Nah, sebelum ditanya, aku mau jelasin nih Mbak Nadine ya. Jadi tadi udah jelaskan ya, saham syariah itu sebenarnya sama gitu dari segi produknya, sama kayak saham biasanya kita tahu. Nah, tapi untuk dikategorikan menjadi saham syariah, itu ada proses screeningnya terlebih dahulu, Mbak. Ada dua proses, financial screening, business screening, dan juga financial screening. Jadi ketika dia mau jadi saham syariah, kegiatan bisnis dia nih dari hulu ke hilir itu ya dilihat gitu. Dia sesuai syariah nggak sih? Apakah ada produk ataupun jasanya ya, yang diperjualbelikannya itu mengandung unsur yang nggak halal nggak sih? Ada unsur keuangan ribawi nggak sih? Kayak gitu ya, jadi dilihat nih dari segi distribusinya seperti apa. Nah, kalau dari bisnisnya udah clear nih ya, udah sesuai sama prinsip syariah, dia akan dicek lagi yang kedua, yaitu financial screening. Di mana pendapatan permintaan utang berbasis ribanya itu nggak boleh lebih dari 45%. Jadi misalnya nih, ada sebuah saham, dia itu pendapatan hutangnya lebih dari 45%. Dia otomatis nggak masuk ke syariah, Mbak. Dia akan ditolak. Nah, indikator yang kedua adalah dari segi pendapatan non halalnya, nggak boleh lebih dari 10%. Jadi itu poin yang membedakan antara saham syariah dan saham konvensional. Jadi ada proses screening sampai dia itu dikatakan syariah. Nggak boleh lebih dari 45% pendapatan hutangnya, sama nggak boleh lebih dari 10% pendapatan non halalnya. Kalau dicek, saham syariah nggak ada yang melebihi batas itu, karena batas itu adalah batas yang ditentukan oleh OJK dan juga fatwa DSN MUI. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak, bedanya antara saham yang syariah sama saham-saham yang konvensional. Semoga bisa jadi paham nih ya teman-teman yang nonton. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Jadi kan Mbak Sasa, kalau misalnya kita melihat daftar saham yang tercantum di Bursa Efek sekarang ini kan kurang lebih ada 800 perusahaan ya yang udah list. Nah, dari 800 itu berapa kira-kira saham syariahnya? Oke, dari 800-an tadi, itu sekitar 64 atau 65%-an lah ya, itu udah termasuk saham syariah, Mbak. Jadi bisa dibilang hampir 500-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham syariah. Jadi kalau masih ada yang bilang, aduh males deh investasi syariah, pilihannya pasti cuma dikit. Padahal dari 800 saja itu 500-nya udah syariah. Kita milih satu atau beberapa dari 500 saja pasti udah pusing gitu, Mbak ya. Jadi mungkin di sini teman-teman juga harus sudah tahu nih bahwa saham syariah itu pilihannya juga banyak gitu.
milih dari 500 saja mungkin agak PR gitu ya, apalagi buat teman-teman pemula yang bingung gitu. Jadi banyak banget sih Mbak pilihannya dari 800-an Oke, tadi itu Mbak baik. Yani. Jadi sebagian besar saham kita di Bursa Efek Indonesia Ya, rata-rata udah saham syariah ya Mbak ya. Nah, gimana nih Mbak kalau misalnya case-nya yes, kita betul. beli saham syariah, di tengah jalan ternyata saham syariahnya udah nggak termasuk lagi nih, maksudnya secara ketentuan kan dikeluarkan otomatis nih jadi keanggotaan Oke. syariah. Nah, itu gimana Yap. caranya Mbak? Oke. Oke, jadi benar banget ya. Jadi saham syariah itu setiap tahunnya pasti ada yang keluar masuk nih Mbak. Jadi ini namanya tadi yang screening tadi Mbak. Jadi ketika biasanya 2 kali dalam setahun itu ada yang namanya proses screening, proses review. Jadi saham-saham yang udah masuk ke dalam daftar efek syariah, misalnya tadi ada 500-an gitu ya, kita sebut adalah 550 let's say ya. Nah dari 550 itu setiap 2 kali dalam setahun akan direview. Dia masih sesuai sama prinsip syariah yang tadi belum, yang financial screening sama business screening. Ketika ada saham syariah, dia udah nggak sesuai sama prinsip syariah, dia akan otomatis keluar dari daftar efek syariah atau bisa dibilang dia bukan saham syariah lagi. Terus harus gimana nih? Saya di portofolio punya gitu ya Mbak ya saham syariah ini, tapi ternyata dia sahamnya bukan syariah, padahal kan kita pengennya investasinya sesuai prinsip syariah gitu. Nah di situ dianjurkan untuk dijual Mbak. Jadi 10 hari dianjurkan 10 hari setelah masa diberlakukannya itu untuk segera dijual. Kenapa? Ya karena dia udah nggak sesuai sama prinsip syariah lagi. Kalau emang kita mau investasi sesuai prinsip syariah, ya kita jual gitu. Kita beliin lagi tuh saham-saham yang syariah lagi. Kayak gitu Mbak. Jadi perlakuannya, tapi sebenarnya ya, kita nggak memaksakan untuk menjual sahamnya itu. Kan kadang ada yang, aduh Mbak, saya beli dari pas harganya masih kecil gitu ya, sekarang udah tinggi terus nggak mau dijual. Ya sebenarnya nggak ada fatwa yang mengharuskan juga gitu, tapi dari DSN MUI, dari OJK, dari Islamik itu menganjurkan untuk dijual karena sahamnya udah nggak sesuai sama prinsip syariah Oke, lagi baik. gitu Mbak Jadi Nadine. benar-benar ada proses screeningnya. Kita juga bisa tahu nih, ini sahamnya masih syariah atau tidak ya Mbak Sasa ya. Nah, kalau misalnya Ya ada nih yang tertarik banget betul. untuk beli saham syariah, tapi ya seperti Mbak Sasa bilang tadi, pemula nggak tahu nih mana ngebedain antara konvensional ataupun syariah. Apalagi di antara 800 saham, ya kan Mbak Sasa? Nah, itu gimana nih cara mudahnya agar kita bisa tahu, oh saham tersebut saham syariah, atau ada nggak sih Halo Mbak Nadine. pemberitahuan website khusus dan lain-lain nih Mbak Sasa? Ya Mbak Sasa, suara saya jelas? Tadi terputus ya Mbak? Halo. Sorry Mbak, tadi agak putus-putus. Oke, Iya. baik. Jadi Iya. ada nggak pemberitahuan bahwa oh ini ada khusus aplikasi untuk saham syariah ataupun ada website khusus untuk saham syariah. Jadi tinggal kita lihat aja yang mana yang mau kita beli. Oke, sebenarnya ya kalau misalnya kita pengen tahu nih dari 500 itu tuh apa aja sih? Teman-teman bisa juga ngecek di websitenya IDX. Di situ bisa dilihat nih saham syariah tuh selama periode itu mana apa aja gitu. Tapi kalau misalnya lebih gampangnya udah pengen milih gitu ya. Kalau di aplikasinya MNC di Motion Trade itu teman-teman ketika akunnya syariah kan biasanya kalau kita mau beli saham tuh tinggal diklik terus kayak muncul pilihannya banyak saham apa aja gitu kan Mbak ya. Nah, kalau di akun Motion Trade Syariah, ketika dia sahamnya syariah, dia itu nggak dicoret. Tapi ketika sahamnya saham bukan syariah, contohnya misalnya BBCA gitu ya, itu dia akan dicoret. Jadi untuk membedakan antara saham syariah atau pengen lihat nih mana aja yang syariah, simply tinggal buka aplikasinya, dilihat nih mana yang dicoret, mana yang enggak. Kalau enggak dicoret, berarti dia sahamnya syariah. Itu gampangnya gitu sih Mbak. Kalau mau ngeliat saham syariahnya ada apa Oh, aja, luar biasa kayak gitu sekali Mbak ya. Jadi Nadine. ada aplikasi khusus, yaitu salah satu Motion Trade ya, yang memang benar-benar udah kasih tahu, menginformasikan ini saham syariah. Jadi kita nggak sibuk lagi nih, nggak susah nih mencari yang mana konvensional, yang mana syariah. Yep. Tinggal kita filter fundamental yang baik, teknikal yang baik untuk kita investasikan ya Mbak Sasa. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang fundamental ataupun teknikal nih Mbak Sasa, berlaku nggak sih di saham syariah itu fundamental dan teknikal atau salah satu aja nih? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan harus dibahas nih Mbak, karena apa ya? Biasanya orang itu menganggap
investasi syariah itu kayaknya nggak boleh dianalisis teknikal. Soalnya kan spekulasi, biasanya kayak gitu Mbak pertanyaannya. Padahal enggak teman-teman. Jadi antara analisis fundamental dan teknikal itu justru keduanya harus digunakan. Kenapa? Pertama ya udah pastilah kita mau beli saham kita analisis dulu. Kalau misalkan nggak analisis ya itu jatuhnya nanti kalau di syariah ya itu goror atau maisir. Jadi sesuatu yang nggak jelas gitu. Kita menebak-nebak kan dalam investasi syariah ataupun yang konvensional pun kalau nebak-nebak doang kan jadinya gambling gitu ya Mbak ya. Nggak boleh gitu sebenarnya karena nggak risikonya lebih besar. Nah di syariah boleh nggak sih analisis teknikal ataupun fundamental? Justru harus gitu ya. Terutama misalnya pertama fundamental nih untuk ngelihat secara keuangan gitu ya, secara performanya, kinerja perusahaannya, mana sih saham yang bagus gitu ya. Kita harus cek secara fundamental ya. Kemudian teknikalnya adalah untuk melihat timing kapan sih jual beli yang tepatnya kayak gitu kan. Nah untuk teknikal juga kan kita bisa taking profit, bisa meminimalisir resiko gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa karena analisis teknikal tuh kan kita cuma proyeksi nih di depan kayak gimana. Itu spekulasi tuh nggak boleh tuh syariah. Padahal balik lagi, kalau memang teman-teman analisis syariahnya memang sudah tepat, analisis teknikal ataupun fundamentalnya udah tepat, justru itu dianjurkan untuk menganalisis baik fundamental ataupun teknikal karena itu ada relevansi antara prinsip syariah dan juga transaksi yang kita perjualbelikan gitu. Karena balik lagi prinsip utamanya adalah investasi syariah jangan sampai nebak-nebak, jangan sampai goror karena itu akan menyebabkan apa ya tingkat risiko yang lebih tinggi gitu. Ada yang mikir saya kayaknya nggak usah teknikal deh, fundamental aja kalau syariah gitu. Nah daripada teman-teman nggak analisis sama sekali gitu ya, masih mending teman-teman combine tuh keduanya antara fundamental dan juga teknikal untuk meminimalisir risiko karena dalam syariah ya nggak boleh goror dan juga sebisa mungkin kita menghindari risiko-risiko yang lebih besar, apalagi dengan menebak-nebak. Apalagi kayak misalkan kayak FOMO gitu ya Mbak, misalnya kan MNC sekuritas ataupun ada influencer atau siapapun gitu ya, rekomendasi nih saham ini gitu ya, terus kita langsung beli aja gitu ya. Itu yang nggak boleh justru. Tapi ketika kita ada yang rekomendasi, tapi kita cek ulang, kita analisis ulang, itu justru yang bagus dan dianjurkan di investasi syariah karena kita berarti nggak nebak-nebak doang gitu, prinsipnya sesuai sama prinsip syariah. Oke, gitu, baik. Jadi sebenarnya mau syariah ataupun konvensional kita tetap benar-benar harus melihat dan pelajari secara fundamental dan teknikal yang Mbak Sasa ya, dan nggak boleh namanya tebak-tebakan, itu baru yang namanya cup-cup apa ya. Yes. Oke, tercicup ya Mbak ya. Sobat investor tetap fundamental dan teknikal itu sangat penting ya untuk menghindari juga kita boncos, kita bisa tahu juga nih perusahaannya bagus atau enggak. Yes. Kalau itu tetap nggak boleh dihilangkan walaupun syariah ataupun konvensional. Nah kalau misalnya kita tadi berbicara tentang manipulasi ataupun spekulasi nih Mbak Sasa. Nah ada nggak sih caranya agar kita itu tetap dengan prinsip syariah nih untuk saham syariah Mbak Sasa? Beda nggak dengan yang konvensional nih, spekulasinya, manipulasinya, dan lain-lain nih? Oke, seperti yang tadi sempat aku mention ya Mbak ya, kalau investasi syariah kita tuh harus menghindari spekulasi, karena spekulasi tadi maisir, goror gitu ya, nggak boleh. Nah, terus ada yang berpendapat juga, kayaknya investasi saham tuh agak sulit nih misalnya buat meminimalisir spekulasi karena kan kita balik lagi misalnya ini juga kan kita analisis nebak-nebak nih gitu kan. Nah itu cara meminimalisirnya mungkin ya, cara meminimalisir spekulasi ataupun menghindari, at least meminimalisir deh, kalau menghindari mungkin agak susah nih Mbak misalnya, at least meminimalisir. Nah caranya teman-teman dengan belajar gitu ya. Belajar apa? Belajar analisis fundamental, belajar analisis teknikal, belajar untuk menahan diri juga nih penting ya, ketika ada yang rekomendasi bahwa apalagi misalnya yang rekomendasi Mbak Nadine dari EDX misalnya, atau misalkan dari siapa gitu, dari orang dalam, ini harganya bakal oke nih nanti kalau misalkan kita beli atau jual gitu, terserah gimana gitu ya. Nah itu ketika kita nggak bisa nahan diri juga, kita nggak tahu juga cara analisisnya, yaitu ujung-ujungnya goror juga gitu, nggak jelas juga, nebak-nebak juga. Jadi cara tadi balik lagi pertanyaannya, sama nggak sih antara konvensional sama syariah? Sebenarnya kalau dari segi analisis atau spekulasi ataupun apapun itu sebenarnya balik lagi sama. Cuman yang membedakan adalah kita minimalisir spekulasi di investasi syariah adalah dengan kita belajar
untuk analisis fundamental, analisis teknikal. Biar at least misalnya kita analisis nih labanya segini misalnya, atau misalnya dari segi teknikalnya chartnya ini kayaknya kayak gini-gini deh gitu ya misalnya itu. Nah, ketika kita punya basicnya, ilmu kita, pengetahuan kita tentang biasanya misalnya kalau misalkan analisis teknikal tuh kalau pergerakannya kayak gini secara historical biasanya akan seperti ini misalnya. Nah, itu kan kita ada apa ya, basicnya kita berpikiran seperti itu, ada ilmu kita gitu. Nah, ketika kita udah investasi sesuai sama yang seharusnya, entah itu teknikal ataupun fundamental, itu udah salah satu langkah untuk yang namanya meminimalisir risiko yang adanya manipulasi ataupun spekulasi ataupun goror itu ya kalau dalam prinsip syariah. Jadi poin penting banget nih buat teman-teman ketika investasi syariah, jangan cuma beli saham syariahnya aja Mbak Nadine, tapi dilihat juga, jadi nggak cuma dari segi produknya aja, tapi dari segi transaksi kita juga. Ketika saham kita udah syariah, tapi transaksi kita kayak tadi asal-asalan, nggak analisis dulu, cuma kata orang, itu justru membuat saham atau hal yang kita investasikan tuh nggak sesuai sama prinsip syariah, karena tadi goror gitu. Jadi hal-hal yang harus dikonsernin banget nih sama investor syariah, belajar dulu, belajar dan ikut IG Live ini juga kan salah satu bentuk usaha untuk belajar, untuk ikhtiar gitu. Jadi ketika kita mau investasi saham, kita belajar, kita analisis, itu udah bentuk ikhtiar kita untuk meminimalisir yang namanya goror, spekulasi, kayak gitu Mbak Nadine. Semoga bisa mengerti ya teman-teman dan bisa mengaplikasikannya juga. Oke, baik. Gitu, jadi jangan spekulasi dengan katanya ini sahamnya bakalan naik sampai sekian gitu. Atau tebak-tebak buah manggis ya Mbak Sasa ya. Ada baiknya tetap menganalisa secara fundamental dan secara teknikal. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang mengenai pasar saham, tentu ada beberapa hal untuk meraih keuntungan nih Mbak Sasa. Salah satunya trading, investasi jangka panjang, ataupun menunggu listing IPO ya. Nah, kira kalau dalam saham syariah boleh nggak sih trading? Karena kan trading itu seperti ya kita melihat pergerakan hari ini, oh hari ini bakalan kesini nih harganya, nanti bakalan turunnya di sini garis supportnya dan lain-lain. Nah, itu di saham syariah diperbolehkan atau tidak? Oke, ini salah satu pertanyaan balik lagi yang paling sering ditanyain juga nih Mbak. Trading itu boleh nggak sih syariah gitu? Syariah itu boleh nggak sih trading gitu ya? Nah, itu pertanyaan yang paling sering dan bagus juga untuk dibahas gitu. Kenapa? Karena yaitu banyak orang yang menganggap bahwa trading itu syariah nggak boleh gitu. Nah, padahal dalam kenyataannya itu tuh boleh, tapi ada syaratnya, ada tapinya. Jadi gini, ketika kita investasi atau trading gitu ya tadi ya, misalnya beli pagi jam 9, kita mau jual lagi jam 10 ataupun lebih singkat waktunya, itu boleh, tapi selagi sahamnya itu udah masuk ke portofolio dulu Mbak. Jadi kita nggak boleh ada yang namanya short selling. Kalau misalkan transaksi konvensional kan bisa tuh kita short selling gitu kan, ada bisa gitu. Nah, kalau syariah short selling tuh nggak boleh. Kalau short trading boleh, short selling nggak boleh. Short trading itu kayak misalnya tadi short trading itu kayak apa namanya, beli pagi jual siang, atau trading yang jangkauannya cepat pendek gitu ya. Nah, tapi kalau short selling kan itu nggak boleh justru. Karena kan sahamnya kalau short selling kan belum ada di portofolio kita gitu. Kenapa nggak boleh? Karena berarti itu bukan hak milik kita, belum jadi hak milik kita. Jadi itu ceritanya bisa kita dalam syariah nih ya, mengasumsikan atau pakai analogi zaman Nabi dulu gitu ya. Ya kan kita ada namanya perdagangan kalau dulu zaman Nabi gitu misalnya. Atau zaman sekarang juga ada sih di pasar tradisional. Misalnya pagi-pagi nih saya pedagang nih ya, pagi-pagi subuh-subuh gitu ya, ambil apa ya, telur misalnya, telur di distributor gitu kan. Terus jam 6 pagi kita udah nyampe lapak kita mau jualan. Ya itu kita boleh ngejual karena telurnya udah di lapak kita gitu. Tapi ketika short selling ataupun tadi pedagang telur tadi, kalau belum jadi hak milik kita, belum di lapak kita, itu belum boleh karena belum jadi hak milik kita gitu. Nah, makanya balik lagi, trading itu diperbolehkan ketika sahamnya ini udah masuk ke portofolio kita gitu. Dan enaknya nih Mbak Nadine, kalau misalkan kita pakai SOTS atau Syariah Online Trading System yang khusus buat syariah gitu ya, kita tuh otomatis nggak bisa Mbak kalau short selling tadi. Misal kita punya habis ngebeli nih saham terus pengen langsung jual gitu, itu langsung otomatis ditolak kalau misalnya sahamnya belum masuk portofolio.
Tapi kalau sahamnya udah masuk portofolio, itu ya berhasil gitu. Artinya sahamnya udah jadi hak milik kita, boleh dong kita jual. Apalagi misalnya itu menguntungkan buat kita. Apalagi misalnya kalau misalnya kita diemin aja, justru menimbulkan resiko yang lebih tinggi misalnya. Kan itu harus dihindari juga gitu. Jadi yang penting adalah ketika trading, boleh banget selagi udah masuk ke portofolio kita, dan lebih gampang ketika kita pakai SOTS. Jadi nggak usah bolak-balik ngecek dulu gitu loh Mbak. Itu sih Nah, Mbak Sasa, simpelnya. mungkin di Sobat Investor ini banyak banget yang nggak paham yang namanya short selling. Boleh nggak sih dicontohin dalam portofolio atau enggak dalam aplikasi gitu ya, kalau misalnya kita mau beli short selling itu yang bagaimana nih logikanya? Oke, logikanya ya, simpelnya saya gimana ya, berusaha buat yang sesimpel mungkin ya. Contohnya misalnya gini, ada nih sebuah saham, itu tuh kayaknya setelah kita analisis gitu ya, ih sahamnya bagus nih gitu ya, sahamnya oke nih gitu. Kita Iya, misalnya Mbak Sasa. ketika kita ngejual di harga let's say 2000 lah gampangnya gitu ya. Mbak Sasa, sorry putus-putus. Suara saya terdengar jelas, Mbak. Mbak Sasa. Mbak Sasa, sorry putus-putus. Boleh diulangin? Iya, Sobat Investor, sepertinya jaringan narasumber kita agak terganggu. Mbak Sasa? Oke. Mbak Sasa? Oke, sekarang udah jelas kan Mbak? Udah Ya, terdengar jelas? halo. Suaranya udah Oke, jelas. baik. Boleh diulang, Mbak? Ya. Tadi udah putus banget dari awal. Oke, jadi short selling ya tadi ya Mbak ya. Contoh misalnya ada sebuah saham nih, let's say saham ABCD lah ya gitu. Terus kita tuh pas nganalisis, pas ngeliat gitu ya, ternyata sahamnya ini ada potensi kenaikan gitu ya. Nah, jadi kita tuh pengen ngejual nih di harga tertentu, misalnya di harga 2000 gitu ya. Tapi ternyata kita tuh nggak punya nih saham itu di portofolio kita, tapi karena kita pengen dapetin potensial cuan itu, kita kayak minjem dulu duitnya gitu ya, atau minjem dulu sahamnya gitu ya. Nah itu dijual di harga yang tadi kita harapin tadi gitu. Nah nanti ketika udah berhasil kita balikin kayak gitu. Simpelnya analoginya kayak gitu ya. Jadi sahamnya ini belum jadi hak milik kita, tapi kita punya apa ya, kayak potensi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kita ke-trigger kayak kayaknya bakal cuan nih, kita pinjam aja dulu deh gitu ya. Nah itu. Nah, di situ itu nggak boleh, karena kan berarti sahamnya ini awalnya itu bukan jadi hak milik kita. Jadi dalam syariah ya nggak boleh, karena barang apapun, nggak cuma saham gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika belum jadi hak milik kita, kita nggak punya hak buat melakukan apapun atas barang itu gitu. Sama halnya dengan investasi. Jadi simpelnya kayak gitu sih Mbak Nadine. Semoga bisa dipahami ya baik. Nah, teman-teman. jadi Sobat Investor yang bertanya-tanya, boleh nggak sih saham syariah itu untuk trading? Boleh. Asalkan bukan short selling ya Mbak Sasa ya. Jadi Yes. sahamnya yang namanya Betul. trading, investasi jangka panjang itu boleh. Nah, Mbak Sasa, ada nggak sih tips dan trik nih untuk memilih saham syariah yang bagus? Oke, ini biasanya pertanyaannya juga sering banget ditanyain gitu ya. Nah, tips dan triksnya yang pertama, kalau mau investasi syariah, udah pasti teman-teman sangat-sangat dianjurkan, bahkan ayolah gitu ya, investasinya pakai SOTS atau Syariah Online Trading System. Biar tadi nggak usah mikirin short selling, nggak usah mikirin dia masuk syariah apa enggak. Maksudnya itu dipermudah gitu dengan adanya fitur-fitur itu, kan udah diingetin sama fiturnya. Itu yang pertama, pakai SOTS dulu. Habis itu untuk biasanya pemula nih ya Mbak ya, kadang tuh suka bingung milih saham yang bagus sih yang kayak gimana gitu, apalagi syariah gitu kan, ada bedanya nggak sih gitu analisisnya, baik fundamental atau teknikal gitu. Nah di sini teman-teman kalau pemula banget masih belum paham analisis yang lebih dalam lagi gitu ya, bisa pilih dari saham-saham yang masuk ke indeks, tapi indeksnya indeks syariah nih kan, investasinya mau syariah. Ada ISSI, ada JII, JI 70, indeks syariah agro dan lain-lainnya, ada beberapa indeks. Nah, ketika teman-teman milih beberapa dari beberapa indeks itu kan udah terukur gitu, misalnya indeks syariah BUMN 17 gitu ya. Nah, itu berarti kan saham-saham BUMN 17, saham-saham BUMN yang syariah gitu ya, yang kinerjanya itu bagus lah gitu. Nah, teman-teman bisa pilih dari situ. Nah, dari situ misalnya
teman-teman dapatlah nih saham pilihan ada 2 misalnya. Nah, saham A sama saham B gitu. Nah, dari saham itu teman-teman analisis lagi gitu dari segi fundamentalnya, dari segi teknikalnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah dari segi hutangnya gitu. Tadi kan di awal sempat dibilang ya, kalau syariah itu proses financial screeningnya adalah pendapatan hutangnya itu nggak boleh lebih dari 45% gitu. Sama pendapatan non halalnya nggak boleh dari 10%. Kalau dia sahamnya udah syariah, otomatis dia di bawah itu. Tapi filter yang kedua adalah coba deh cari saham-saham yang lebih kecil lagi hutangnya. Kenapa? Ya pastinya kita juga kan pengen investasi di saham yang untung gitu kan. Masa milih saham-saham yang banyak utangnya, yang ada bukannya kita dapat capital gain malah capital loss, apalagi dividen gitu kan misalnya. Dan apalagi ini kan concernnya syariah ya, jadi pilihlah saham-saham yang memang hutangnya adalah minim gitu kan kita menghindari hutang nih gitu. Jadi dari indeks tadi kita sortir lagi nih, pilih saham-saham yang hutangnya sedikit gitu. Habis itu bisa juga pilih saham yang dari segi return-nya gitu kan. Kalau tadi dari segi DER dan DAR-nya dilihat gitu ya, angkanya yang paling kecil yang dipilih. Habis itu dari segi return-nya kita carilah saham-saham yang memang punya performanya bagus gitu ya. Habis itu jangan lupa juga teman-teman diversifikasi gitu misalnya. Karena kan balik lagi investasi syariah itu jangan lupa untuk minimalisir risiko juga, untuk mendapatkan risiko yang lebih besar tuh kan nggak dihindari lah gitu ya. Jadi bisa diversifikasi untuk meminimalisir resiko gitu ya. Ada di saham, reksadana misalnya, ataupun kalau cuma di saham doang tapi sahamnya di beberapa gitu ya, biar berbeda lah gitu, kita minimalisir resiko di situ. Jadi tipsnya adalah balik lagi tadi, bisa pilih saham-saham yang ada di indeks. Oh yang pertama investasinya pakai SOTS, pilih saham yang ada di indeks. Habis itu jangan lupa juga pilih yang hutangnya DER dan DER-nya itu yang minim lah gitu ya, dibandingin juga sama saham lain yang di sektor yang sama. Habis itu dari segi return-nya, atau bisa juga pilih saham-saham yang di yang marketnya yang paling besar, saham-saham blue chip gitu misalnya. Itu bisa jadi tools ya buat pemula biar lebih gampang lah gitu. Dan yang pasti tipsnya adalah jangan lupa analisis keduanya tadi, fundamental dan teknikal. Kalau misalnya belum paham, makanya perlu belajar gitu. Jadi investasi ke diri kita dulu buat belajar, abis itu investasi buat harta kita gitu. Dan jangan lupa juga kalau syariah tipsnya adalah untuk berbagi. Jadi investasi dan berbagi. Jadi sekarang tuh Mbak, mau saham itu ya bisa yang namanya wakaf, zakat, atau infak saham. Jadi kalau memang kita prinsipnya syariah nih, investasi untuk cuan dunia akhirat gitu ya. Cuan buat dunia dapat, cuan buat akhirat dapat. Jangan lupa juga buat wakafin atau zakatin atau infakin saham yang teman-teman punya juga, biar lebih berkah gitu sih Mbak Nadine tipsnya. Semoga bisa diterapin nih sama teman-teman. Jadi tadi tipsnya ada beberapa yang memang ya secara khusus kita bisa memilih saham itu syariah atau tidak ya. Seperti salah satunya saham yang sudah dipilihkan nih dengan SOTS ya. Nah, terus saham-saham yang memang udah ada di list-listnya Bursa Efek Indonesia, saham syariah apa aja kita udah bisa tahu. Lalu secara tradingnya juga tadi kita udah bahas dari awal ya Mbak, secara jual belinya bagaimana, short sellingnya, short tradingnya. Nah, jadi sobat investor yang memang benar-benar mau menerapkan prinsip syariah, boleh nih langsung diterapkan dengan tips dan trik yang Mbak Sasa bilang tadi. Nah, Mbak Sasa ada pertanyaan dari sobat investor cukup menarik dari @febrio. Nah, kalau dijual hasil penjual saham yang udah nggak syariah gimana nih bersihinnya? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Kadang nggak semua orang sadar akan hal itu loh Mbak. Kadang ya udah investasi syariah terus nggak syariah lagi, ya udah gitu kan. Nah, untuk dibersihinnya masnya atau kakaknya mungkin bisa tadi tuh nyambung ke peringatan sebelumnya, bisa dizakatin, diinfakin gitu ya. Itu kan bisa juga tuh wakaf saham, zakat saham. Jadi itu salah satu tools yang bisa digunain untuk membersihkan saham kita yang tadinya syariah terus nggak syariah gitu. Jadi dari itu misalnya dijual terus hasil penjualannya itu teman-teman infakin dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk saham, itu boleh. Apalagi di motion trade itu tadi bisa ya, di menu filantropi itu untuk
mau wakaf, mau zakat, saham itu bisa. Jadi misalnya daripada milih buat dijual terus uangnya kita ambil top up, kita tarik gitu ya. Nah bisa langsung si sahamnya tadi kalau memang emang menghindari banget nih ya yang bukan syariah, ya udah deh dizakatin aja semuanya, itu bisa. Atau misalnya ya udah deh dizakatin aja 2,5%-nya lah atau sebagiannya lah atau berapa gitu, itu bisa Mbak. Jadi itu ya bisa digunakan untuk filantropi gitu ya, untuk berbagi ke sesama biar bersih lagi gitu Mbak Nadine. Semoga menjawab pertanyaan Oke, dari tadi baik. Masnya ya. Jadi tadi sebenarnya untuk membersihkan harta juga ada nih di dalam ajaran agama Islam ya, bagaimana cara-caranya yang kita terapkan Yes, aja, betul. mudah-mudahan harta kita kembali bersih lagi. Oke, baik Mbak Sasa, itu tadi pertanyaan terakhir dari Sobat Investor. Sebenarnya banyak banget pertanyaannya, tapi waktu kita sangat terbatas ya Mbak Sasa. Yes. Menarik banget Terbatas. karena yang dibahas adalah pasar syariah. Nah, Mbak Sasa, terima kasih ya untuk waktu dan pelajarannya hari ini. Sampai jumpa di sesi break time selanjutnya. Selamat siang. Makasih banyak Mbak Nah, Nadine dan teman-teman. Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mbak Sasa Dwi Rahayu, Syariah Business Development MNC Sekuritas. Menarik sekali ya. Jadi kita yang nggak tahu yang namanya pasar syariah, jadi tahu nih karena penjelasan Mbak Sasa tadi. Ada beberapa prinsip yang diterapkan di dalam syariah. Nah, Sobat Investor bisa mengikutinya dan boleh nih ditonton ulang lagi nanti videonya jika sudah diposting di Reels IDX Channel ya Sobat Investor. Nah, Sobat Investor boleh ditonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita di YouTube dan Instagram, Twitter di @idx_channel, TikTok IDX Channel, serta Facebook di @idxchannel.com. Terima kasih ya Sobat Investor. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri. Salam cuan.